Kali ini, saya akan menceritakan film yang berjudul Robot Dreams. Film ini berdurasi selama 98 menit dan rilis pada tanggal 20 Oktober 2023. Film ini dimulai saat si anjing ini menerima paket dari perusahaan burger. Di dalam paket tersebut berisikan alat-alat mesin. Beberapa saat setelah mengikuti buku panduan rakitan mesin tersebut, ternyata jadilah sebuah robot. Si anjing kemudian terkejut karena robot itu menjadi hidup. Hal itu membuat anjing merasa bahagia karena sebelumnya si anjing hidup sendiri. Kini si anjing merasa sudah memiliki teman. Mereka kemudian menghabiskan waktu bersama. Singkat cerita, si anjing dan robot sedang berada di taman. Di sana, mereka melakukan sebuah aksi pertunjukan yang membuat semua orang berkumpul. Bisa dilihat bahwa mereka berdua sangat bahagia menghabiskan waktu bersama. Singkat cerita, pada saat perjalanan menuju kota permainan, si robot melihat robot lain. Robot ini kita beri nama robot kepala sampah. Sempat terlihat bahwa robot kepala sampah diperlakukan tidak baik oleh majikannya. Beberapa saat kemudian, mereka pun tiba di kota permainan. Di sana, mereka bermain, menyelam, dan melakukan hal-hal yang menyenangkan, yang membuat mereka lupa waktu, dan tersisa mereka berdua yang berada di pinggir pantai. Pada saat mereka ingin pulang kembali ke rumah, si robot tiba-tiba tidak bisa menggerakkan kaki dan tangannya. Si anjing kemudian berusaha membantu menggerakkan kaki si robot. Namun, terlihat bahwa si anjing sangat kesulitan karena bobot si robot sangatlah berat. Si anjing masih terus berusaha hingga malam pun tiba. Hasilnya masih saja tetap sama. Si anjing lalu mencoba menghubungi 911 untuk meminta bantuan darurat. Namun, teleponnya tidak tersambung karena kabel teleponnya terputus. Si anjing yang sudah putus asa kemudian pergi meninggalkan si robot. Sempat terlihat di wajah si robot bahwa dia sangat kecewa karena merasa telah ditinggalkan oleh si anjing. Singkat cerita, di pagi hari, si anjing kemudian bergegas menuju ke tempat si robot, bertujuan untuk memperbaikinya. Beberapa saat kemudian, si anjing pun tiba di tempat si robot. Namun, si anjing cukup sedih, karena pantai yang ditempati si robot itu tutup hingga 1 Juni. Si anjing kemudian ketahuan oleh security penjaga pantai, dan disuruh agar berbalik pulang. Di sini, si anjing sangat bersedih, karena laporan yang dia ajukan ke Dinas Penyelamatan Pantai tidak disetujui. Oh, sungguh malang si anjing. Kasian. Lanjut, karena si anjing ini tetap dengan tekadnya untuk menyelamatkan si robot, ia kemudian kembali di malam hari dengan persediaan perkakas yang sudah ia beli untuk memotong besi pagar. Namun, di sini si anjing masih saja gagal masuk karena ia kembali ketahuan oleh security. Singkat cerita, ada 3 ekor kelinci yang tersesat di pinggir pantai, tempat si robot berada. Mereka kemudian mempunyai ide untuk menyelamatkan si robot. Mereka lalu memberikan si robot minyak penyembuh, yang membuat robot kembali bisa menggerakkan tubuhnya. Beberapa saat kemudian, si robot kembali ke rumah si anjing. Singkat cerita, ternyata yang tadi kita kira bahwa si robot sudah berhasil diselamatkan, ternyata semua itu hanyalah mimpi si robot. Kenyataannya, si robot sedang dirusaki oleh 3 ekor kelinci itu. Kaki si robot kemudian diambil, dan bagian jarinya dijadikan tempat penutup lubang kapal para kelinci itu. Dikarenakan kapal kelinci-kelinci itu mengalami kebocoran. Setelah kapal para kelinci itu telah bagus, mereka pun kemudian meninggalkan si robot sendirian. Kembali ke si anjing. Pada saat malam Halloween,
si anjing terkejut melihat si robot di pinggir jalan bersama makhluk lain. Bel rumah si anjing kemudian berbunyi yang membuat dia berpikir bahwa itu adalah si robot. Namun kenyataannya, itu hanyalah makhluk lain yang menggunakan kostum robot di malam Halloween, hingga membuat si anjing marah. Singkat cerita, si robot kemudian bermimpi bahwa dirinya sudah bisa kembali menggerakkan badannya. Si robot yang sangat senang kemudian kembali pulang ke rumah si anjing. Namun, pada saat ia kembali di rumah, dia sangat terkejut karena melihat si anjing sudah mendapatkan robot yang baru. Di sini si robot sangat bersedih. Di tempat lain, si anjing sedang berada di gunung es dan sedang melakukan jet ski. Si anjing lalu mendapatkan perlakuan yang tidak baik oleh 2 ekor kadal, yang membuat lengan si anjing menjadi cedera. Beberapa saat kemudian, setelah musim dingin berakhir, di tempat si robot ada 1 ekor induk burung yang menemani si robot. Induk burung itu lalu membuat sarangnya di dekat si robot. Sembari si robot menjaga anak-anak induk burung itu, telur induk burung itu pun menetas, yang menghasilkan 3 ekor anak burung. 1 diantaranya memiliki warna yang berbeda dari saudaranya. Mereka pun telah tumbuh dewasa. Mereka diajarkan terbang. Namun, burung yang berbeda dari 2 saudaranya itu mengalami kesulitan untuk terbang. Setelah mendapatkan bantuan dari si robot, barulah burung itu bisa terbang. Si burung pun sangat berterima kasih kepada si robot. Mereka pun kemudian berpisah, dan si robot pun kembali sendirian. Hal itu membuat si robot merasa sangat sedih, karena lagi dan lagi si robot harus ditinggalkan. Berpindah ke tempat si anjing. Si anjing membeli layangan Gwila seharga $250. Ia kemudian menuju ke taman untuk menerbangkan layangannya. Pada saat si anjing ingin menerbangkan layangannya, ia mengalami kesulitan untuk menerbangkannya. Si anjing mulai bersedih. Tidak lama dari itu, ada bebek wanita yang membantu si anjing untuk menerbangkannya. Mereka kemudian bertukar nomor telepon, dan mereka pun berteman. Mereka juga menghabiskan waktu bersama di tepi danau sambil memancing ikan. Terlihat bahwa si robot menyukai si bebek. Keesokan harinya, si anjing kembali menghubungi si bebek. Namun, si bebek tidak membalas telepon si anjing. Si anjing yang sudah jatuh cinta kepada si bebek kemudian mendatangi tempat tinggalnya. Namun, masih saja tidak ada jawaban dari si bebek. Tidak lama dari itu, si anjing kembali bersedih karena si bebek harus berpindah tempat tinggal ke Eropa. Kasihan sekali si anjing. Lagi-lagi harus mengalami kesendirian. Singkat cerita, si robot ditemukan oleh monyet bergigi emas. Dia lalu membawa si robot ke tempat penjualan barang-barang rongsokan. Setelah terjual, si robot lalu dibawa ke tempat penghancuran barang. Di situ, si robot dilempar hingga membuat badan dan kepalanya terpisah, yang membuat si robot mati. Berpindah ke tempat si anjing, setelah sekian lama menunggu dengan sabar, hingga tiba pada tanggal 1 Juni, di mana tempat kota permainan kembali dibuka. Si anjing dengan penuh semangat berlari ke tempat si robot. Terlihat sudah ada beberapa pengunjung di tempat tersebut. Namun, si anjing tidak melihat keberadaan si robot. Ia lalu menggunakan penciumannya untuk kembali mengingat di mana tempat si robot tertidur. Si anjing mulai menggali dengan semangat karena dia melihat kaki si robot. Namun sayang, itu hanya sisa kaki si robot yang terpotong. Si anjing terus menggali hingga ia diusir oleh penjaga pantai dan binatang-binatang lain yang ada di sana karena dia membuat pantai itu terlihat jelek.
Si anjing pun pergi sambil membawa kaki si robot yang tersisa dengan hati yang sedih. Singkat cerita, terdapat seekor binatang. Kita sebut saja dia rakun permen. Karena saya juga bingung, binatang ini apa namanya. Oke, lanjut. Rakun permen ini pergi membeli barang-barang bekas. Di sana, dia ditawari beberapa barang bekas. Ia kemudian tertarik saat ditawari kepala si robot. Rakun permen lalu membawa pulang si robot di labnya. Ia lalu memperbaikinya, mengganti kaki si robot, memperbarui badan si robot dengan radio bekasnya, hingga membuat si robot kembali aktif. Di tempat lain, si anjing sedang berada di toko robot Hot. Di sana, ia berniat untuk membeli robot baru, dan ada banyak jenis macam-macam robot. Mulai dari robot pembersih, robot polisi, dan lain-lain. Si anjing lalu tertarik oleh satu robot yang mirip dengan robot yang sebelumnya ia miliki. Sebut saja robot baru si anjing bernama robot kuning. Singkat cerita, si robot yang telah aktif kembali sedang berada di balik jendela, melihat si anjing berjalan dengan robot barunya, robot kuning. Si robot kemudian mengejar si anjing dengan penuh semangat. Tiba di lampu merah, si robot lalu memegang punggung si anjing. Lalu si anjing berbalik dan terkejut melihat robot lamanya. Si anjing lalu melepaskan tangan robot kuning dan langsung memeluk robot lamanya. Mereka lalu berpelukan. Namun sayang, itu hanyalah khayalan si robot yang berada di balik jendela. Di waktu yang bersamaan pula, ternyata di situ ada si anjing dan robot kuningnya yang berada di depan restoran. Si robot lalu memutar lagu kesukaannya dan terdengar oleh si anjing. Si anjing lalu berdansa dan merasa bahwa dari kejauhan ada si robot yang juga ikut berdansa. Namun, pada saat si anjing menoleh ke arah jendela, dia tidak melihat si robot, karena si robot malah bersembunyi dan dia merasa tidak tega harus meninggalkan paman rakun yang sudah memperbaikinya. Si anjing pun pergi dengan wajah yang sedih. Robot kuning lalu menghibur si anjing, yang membuat si anjing kembali ceria. Di sisi lain, si robot kembali ke tempat masak paman rakun. Di sana, mereka berdansa bersama. Di akhir film ini, mereka hidup bahagia masing-masing dengan teman barunya. Dan film pun selesai. Jadi, dari cerita film ini, yang bisa kita ambil adalah